Oke, saya sudah kembali dengan beberapa pertanyaan nih. Tunggu, coba saya buka pertanyaannya dulu. Ini mau dibahas satu-satu aja ya Pak ya? Boleh, kemarin sudah ada pertanyaan yang masuk. Ada banyak kemarin itu. Banyak, oke. Tetapi mohon maaf tidak bisa terlayani satu persatu ya, terlayani satu persatu. Nah, nanti yang tidak terlayani bisa dilanjutkan di kelas. Kelas ya tetap kelas virtual karena kan kita tetap daring seperti ini. Nanti silakan ditanyakan lebih lanjut ke saya sebagai guru PKN kelas IPA maupun ke Pak Adi sebagai guru PKN kelas IPS ataupun bahasa. Oke, jadi jangan bersedih hati ya. Dan siapa tahu ini juga pertanyaannya bisa mewakili pertanyaan teman-teman yang lain. Dan ini setelah saya baca cukup kritis ya Pak ya. Kritis, ini karakteristik anak-anak JB ini wah luar biasa. Mewakili nama JB ya? Iya. Yang cukup kritis ya? Untung disaring pertanyaannya. Maksudnya sudah ada dulu. Paling tidak saya ada membawa buku yang bisa dibaca. Ada contekannya ya? Ada contekannya. Oke, supaya gitu. Kembali ke objektif sebagai guru gitu. Kita nggak beropini juga di sini. Oke, pertanyaan pertama dari Tio. Dereng. Oh, kurang musik, ulangin dong kalau gitu. Ulangi. Oh, oke, ngomong dulu ya. Musiknya masuk. Pertanyaan pertama. Dereng. Nanti kalau yang kedua ganti musik ya. Oke. Stok musiknya banyak, tenang. Pertanyaan pertanyaan musik. Pertanyaan saya adalah dari siapa ini tadi ya? Tio itu kelas 1. Oh iya, Tio kelas 10 IPA 1. Halo, semoga kamu nanti melihat. Oke, Tio. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara good governance menangkal isu intoleransi agama yang sangat sensitif. Jadi kita agak bahas ya tentang agama. Oke, gimana tuh Pak? Ini tadi ngomongnya keren ya, good governance ya. Saya nggak bisa ya seperti itu. Saya nilai bahasa Inggris saya jelek ya dulu. Aduh. Jelek. Tapi saya mencoba untuk belajar. Iya dong. Nah, berkaitan dengan bagaimana good governance itu kemudian menangkal isu intoleransi agama. Oke, ini sensitif karena memang kasus ini banyak terjadi di Indonesia ya akhir-akhir ini. Sebenarnya bukan akhir-akhir ini, karena saya guru sejarah juga melihat kajian sejarah ya dari dulu sampai dengan sekarang itu seperti apa, bahwa kelompok ini adalah kelompok yang mempunyai kepentingan. Kalau kita lihat memang perjuangan kelompok-kelompok yang kemudian dianggap berbeda dari mayoritas gitu ya, dianggap berbeda dari mayoritas itu kan mendapatkan tekanan. Nah, ini yang kemudian terjadi diskriminasi. Mereka menganggap kelompok yang lain itu kemudian tidak penting. Nah, ini yang menimbulkan bagaimana munculnya intoleransi. Nah, kalau kita berbicara tentang agama, ini sudah baik di Indonesia. Kemudian sekarang setelah perjuangan berpuluh-puluh tahun, lama ya, berpuluh-puluh tahun, akhirnya kelompok di luar 6 agama itu kemudian mulai diakui. Contohnya apa? Mereka boleh dimasukkan ke kolom KTP maupun KK, penghayat kepercayaan. Ini kan menarik. Sudah mulai ada pengakuan. Nah, kemudian sebagai pemerintahan yang baik memang perlu ada usaha yang lebih dari pemerintah, gitu ya. Usaha yang lebih dari pemerintah untuk menyelesaikan setiap kasus. Perlu ketegasan. Karena kan memang ketegasan ini penting supaya apa? Ya kasus-kasus berkaitan dengan intoleransi ini tidak lagi terjadi. Kita kembali ke Pancasila. Sila pertama. Coba sila pertama apa yuk? Bisa masuk ke TV gara-gara ketuhanan yang Maha Esa. Iya, kita kembali ke sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, di mana Soekarno mencetuskan itu ya, ketuhanan yang berkebudayaan, kemudian semuanya itu diakui. Yang paling penting adalah bagaimana kembali ke diri sendiri dan kelompok. Tidak ada yang namanya kemudian egoisme agama. Nah, itu yang diungkapkan Soekarno pada saat memunculkan Pancasila pada waktu itu. Beberapa silam gitu ya. Itu karena yang kemudian sebelumnya memang nggak menyatakan untuk general banyak agama ya. Itu kan spesifik gitu ya. Itu prosesnya panjang. Kemudian ya yang penting adalah bagaimana pemerintahan yang baik itu kemudian bisa menangkal yang namanya intoleransi. Nah, saya kembalikan lagi bagaimana dari diri sendiri dan bagaimana dari kelompok. Tidak ada yang namanya egoisme agama. Seperti itu kata kuncinya, egoisme agama. Egoisme agama ya. Itu berarti mau menggarisbawahi juga sebenarnya intoleransi agama itu tidak selalu terjadi di kaum minoritas aja loh sebenarnya. Ya Pak ya? Ya. Karena
berarti itu bisa mengartikan bahwa setiap agama itu mungkin memiliki chance yang untuk dilakukan intoleransi gitu ya. Ya. Kayak stereotype gitu-gitu ya. Apa ya itu tadi? Asing bagi saya. Cap gitu, ngecap namanya orang kayak gini pasti gini nih gitu-gitu kan, dan perlakuannya and stuff gitu. Betul. Oke, lanjut kita. Masih ada lagi? Banyak lah kalau ini mah. Oke, banyak. kita lanjut. Silakan Miss. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dari Theodorus Aryo. Theodorus kelas Aryo. 10 IPA 1. Ini IPA 1 aktif banget ya. Theodorus Aryo 10 IPA 1 ya. Oke ya. Bagaimana seharusnya respon pemerintah melihat ormas, organisasi masyarakat ya, yang tidak mempunyai izin dan harus dibubarkan, tetapi setelah melihat anggota ormas tersebut, ternyata anggota itu sampai ratusan dan mungkin ribuan gitu. Oke. Wow, ini relate banget gak sih? Iya. Kayak seperti yang sudah kita lihat di berita-berita itu ya. Saya tidak akan menunjuk ke salah satu ormas tertentu, pasti kalian juga sudah tahu berkaitan dengan hal ini dan bisa memilih dan memilah mana ormas yang kemudian tadi apa bahasa Inggrisnya mendapat cap? Stereotype. Itu mendapat cap ya, mendapat cap mana yang kemudian ormas itu dianggap kurang baik, kemudian ormas mana yang dianggap baik. Nah, sekali lagi yang saya katakan adalah perlu ketegasan pemerintah. Caranya gimana? Nah, ini memang menjadi perhatian bersama, menjadi pemikiran bersama bagaimana kemudian pemerintah itu membuat rules. Kok bahasa Inggris jadinya membuat semacam aturan-aturan. Sebenarnya aturan sudah ada, tapi memang yang kemudian dikhawatirkan banyak orang adalah dengan jumlah mereka yang banyak, dengan jumlah mereka yang kemudian membuat pengaruh yang sangat besar. Nah, ini yang kemudian membuat orang-orang itu menjadi takut terhadap kelompok-kelompok itu. Nah, kemudian yang bisa mengendalikan siapa? Ya kemudian aparat penegak hukum yang bisa melakukan. Karena punya kekuasaan ya. Punya kekuasaan dan perlu ada ketegasan yang jelas. Ini loh aturan mainnya seperti ini. Kalau kamu tidak cocok, ya silahkan bubar. Nah, pemerintah Indonesia akhir-akhir ini sudah menuju ke situ. Artinya apa? Pemerintahan yang baik atau good governance itu sudah mulai tercapai, istilahnya seperti itu. Artinya sudah baik nih kelompok yang ya Anda tahu sendiri ya, kelompok-kelompok itu sudah mulai dibubarkan. Kemudian yang lain juga mulai proses sesuai sama Pancasila. Aduh, belibet lagi. Saya sepertinya grogi. Saya lihat kamera ya, jangan lihat ibu ya. Sampai mana tadi? Oke, ini saya tenangin ya. Sampai tadi itu good governance gitu kan, sudah menerapkan harus sesuai kamu organisasi itu sesuai dengan Pancasila atau tidak. Pancasila atau tidak. Okay. Kalau sesuai, saya rasa akan berjalan ya yang seharusnya oleh masyarakat seperti itu. Oke, ini mungkin saya pertanyaan pribadi nyambung dikit ya, Silakan. aja yang tadi. Jadi tadi Pak Dimas kan bilang bahwa itu menjadi kekuasaan pemerintah gitu ya untuk melakukan kontrol gitu. Iya. Nah, berarti kira-kira ada nggak Pak ini kayak mungkin dari peraturan pemerintah kah? Karena ini kan sifatnya by accident gitu ya. Maksudnya case-nya nggak mungkin dari awal ditetapkan Pancasila kemudian nanti kira-kira ada masalah ini gitu. I think that's not the way gitu. Nggak kayak gitu ya cara ceritanya ya. Oke, nah terus berarti kira-kira apa nih cara kontrolnya menggunakan apa? Peraturan pemerintah kah, ketetapan atau apa nih? Cara kontrolnya yang paling baik adalah pertama mulai dari bawah yaitu laporan masyarakat. Masyarakat mendapatkan temuan apa di lapangan, apabila itu memang tidak sesuai dengan norma atau yang berlaku di masyarakat, nah itu bisa dilaporkan. Kemudian nanti pemerintah atau dalam hal ini aparat penegak hukum itu yang akan bertindak. Kalau ini bukan tugasmu, ya jangan dilakukan. Seperti misalnya membubarkan paksa, menggeledah dan lain sebagainya. Sebenarnya tugasnya apa? Kan tugas dari aparat penegak hukum. Nah, kemudian di situ ada peraturan-peraturan yang kemudian bisa digunakan untuk menangkal hal itu. Paham. Jadi memang supaya sistematikanya menjadi jelas ya. Iya, karena tetap harus ada laporan dari masyarakat. Oke, so berbasis gitu ya. Iya. Karena kan tadi ketika kita bicara good governance, kita bicara sistem, berarti kita juga perlu tahu nih teman-teman mungkin apa sih sistem-sistem yang dijalankan gitu ya untuk membuat itu menjadi real. Iya. Oke, let's move to the next question ya. Masih ada lagi ternyata. Ada lagi dong. Banyak ya Tenggi. Ini namanya siapa ya? Ini nggak ada namanya, nggak apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, nggak ada namanya, berarti dia menyembunyikan identitas. Tapi pertanyaannya bagus nih. Oke, bagaimana seharusnya sikap pemerintah melihat seseorang yang tidak memiliki kepercayaan
atau seseorang yang mempunyai kepercayaan di luar 6 agama di Indonesia, gitu ya. Misalnya Yahudi, kemudian Kristen Ortodoks dan agama-agama lainnya. Tapi kalau Kristen Ortodoks itu masih masuk agama sih Pak. Iya, Cuman iya, itu semuanya beda masuk itu. cabangan, iya oke lah. Dan agama lainnya, oke kita bilang agama lainnya aja ya supaya Iya. memang lebih clear. Terus tetapi mengalami diskriminasi oleh oknum-oknum. Banyak banget pertanyaan tentang negara ya sama agama gitu. Iya, karena ini kan isu yang paling Hangat banget ya. paling apa ya? Sensitif juga loh. Iya, sensitif. Memang ini asiknya membahas negara. Asik ya. Iya, PKS seperti asik banget loh. membahas itulah pokoknya. Oh gitu ya, sama asiknya ya. Sama asiknya. Baik, oke. Jadi itu bahkan sampai kadang-kadang menghancurkan rumah dari pengikut agama tersebut. Oke, Jadi ya. kayak tindakannya tuh sangat real untuk apa ya, membasmi gitu. Berasa kayak kuman ya, padahal we all human gitu. Betul. Ya, ini isu-isu yang memang baru panas nih di Indonesia berkaitan dengan toleransi. Makanya ini yang memang perlu diperhatikan bagaimana lalu seperti yang saya katakan tadi. Seharusnya tidak ada yang namanya egoisme agama. Karena jelas wong satu kok, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makanya ini perlu perlu dijernihkan lagi pikiran Sempitnya mungkin ya. pikiran sempitnya perlu dijernihkan lagi pikiran dari manusia-manusia Indonesia ini, dan perlu melihat sejarah bagaimana bangsa Indonesia itu hidup sejak zaman dulu kala sampai sekarang ini. Nah, makanya perlu yang namanya istilahnya perhatian kepada mereka yang kemudian menjadi kelompok minoritas. Memang kasusnya banyak, penyegelan terhadap makam leluhur, kemudian orang yang akan melakukan ibadah di rumah itu kemudian di stop, lalu baru berdoa dilempari batu, itu juga ada yang terjadi seperti itu. Tapi kasus-kasus ini kemudian harus Jernihkan lagi gitu ya. Jadi kembali ke pribadi masing-masing, bagaimana menghindari yang namanya kepentingan individu, kepentingan golongan. Yang harus diutamakan adalah kepentingan nasional. Itu yang tadi saya katakan. Tetapi pemerintah sekarang sudah mulai melaksanakan yang namanya prinsip good governance, di mana tadi penghayat kepercayaan, saya tidak berbicara di luar 6 agama itu ya, tetapi penghayat kepercayaan di luar dari yang diakui sekarang itu sudah mendapatkan tempat. Artinya mulai dari kolom KTP, kolom KK dicantumkan penghayat kepercayaan, itu kemudian nanti akan berimbas banyak. Mereka akan mendapatkan haknya. Misalnya kalau orang lamar kerja itu ya, agamamu apa, seperti itu. Kalau orang mau menikah, lah kamu menikah cara apa? Cara kepercayaan ini. Tidak ada aturannya. Nah, tapi sekarang sudah melakukan angin segar, mulai diatur. Seperti itu hal yang baik. Prinsip jadi pemerintahan yang baik. Berarti sudah mulai dibuka ruang gitu ya, cuma memang masih in control gitu, memang supaya tidak ada kepentingan baik dari yang mengkritisi dan juga yang melakukan sebenarnya ya. Karena memang kadang-kadang sedikit dekat dengan banyak isu ya sebenarnya ya. Misalnya kayak pandemi sekarang aja tuh, misalnya kayak orang maksudnya berkumpul gitu untuk berdoa, itu tendensi untuk kritiknya juga besar loh, ya kan? Mau dari sisi apa nih gitu. Jadi memang butuh kebijaksanaan ya Pak Dimas ya. Betul. Nah ini sedikit ini sih, mungkin karena tadi udah seru-seru gitu ya, kasih sprinkle dikit. Kalau gitu untuk Pak Dimas ini boleh beropini ya kali ini ya. Kita ngomongin good governance. Pak Dimas bilang bahwa pemerintah sekarang gitu ya, itu sudah mulai menerapkan good governance. Pernah nggak sih Pak sebelum pemerintahan Jokowi ini good governance, atau ini yang pertama kali memang menurut Pak Dimas mau memulai gitu?